Salam, selamat pagi, selamat hari Minggu, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di surga, dalam Tuhan Yesus Kristus yang maha baik, sudah memberkati, melindungi, memelihara, dan juga menyelamatkan kami. Saat ini Bapa, dalam ibadah kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Oleh sebab itu kami mohon agar Tuhan memberkati, mengurapi kami sekalian, sehingga kami dapat memahami firman-Mu dan juga sanggup melakukan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami sudah siap mendengarkan Engkau. Amin. Jemaat yang terkasih, firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini diambil dari Matius pasal 7 ayat 21 sampai dengan 27. Demikian bunyi firman Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang membaca dan merenungkan firman Tuhan, serta melakukan dalam kehidupannya setiap hari. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jemaat terkasih, firman Tuhan buat kita hari ini diberikan tema, yaitu firman-Nya menjadi benteng yang kokoh saat dihidupi. Tuhan Yesus memberikan satu pengajaran, yaitu di akhir pengajarannya, yaitu khotbah di bukit. Dia memberikan pengajaran yang sangat indah, bagaimana kita hidup di dalam Kristus. Hidup beriman kepada Kristus dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya melalui suatu pengajaran yang kita baca hari ini, yaitu dia menggambarkan orang yang hidup di dalam Kristus adalah bagaikan orang yang membangun rumah di atas batu. Saudara tentu pernah ke pantai. Kalau anak-anak suka bermain pasir di pantai, mereka membangun benteng dari pasir, lalu mereka menyukainya. Tetapi ketika air laut menerpa benteng itu, pada saat itu juga benteng yang mereka bangun hilang. Dan mereka senang, bukan karena bentengnya tetap kokoh, tetapi karena itu adalah hanya sebuah permainan. Mereka senang melihat bentengnya roboh diterpa angin, diterpa air. Dan
Kita juga pernah membangun rumah. Dan setiap orang yang membangun rumah, dia tentu membangun rumah dengan pondasi yang kokoh. Setiap orang membuat cakar ayam yang kokoh, itu merupakan pondasi. Dan semakin dia membangun sebuah rumah yang besar, semakin dalam juga pondasi yang dibutuhkan, yang dibangun. Atau orang-orang yang membangun gedung-gedung tinggi, mereka harus menanamkan sebuah paku bumi yang sangat dalam, dan mereka membuat pondasi untuk sebuah bangunan yang kokoh. Semakin kuat pondasinya, semakin dalam dia membangun pondasi, maka semakin bangunan itu kokoh dan semakin siap untuk membangun satu bangunan yang lebih besar atau yang lebih berat. Namun orang tidak akan pernah membangun rumah di atas pasir. Karena kalau ada orang membangun rumah di atas pasir, maka sama seperti anak tadi membangun benteng-bentengan. Kalau air datang, maka pasir itu akan dibawa. Dan sekalian apa yang dibangun di atas pasir itu juga akan dibawa. Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya dan kepada kita hari ini, bagaimana menjadi seorang yang beriman kepada Kristus. Saudara-saudara, pengajaran Kristen mengatakan ada sola fide, atau yang disebut dengan keselamatan hanya berdasarkan iman. Tetapi juga diteruskan dengan ada sola Christo, yaitu keselamatan di dalam Kristus. Atau ada lagi sola gratia, keselamatan oleh karena anugerah. Tetapi ada lagi disebut sola scriptura, keselamatan berdasarkan firman Tuhan. Iman kita di dalam Kristus harus kita bangun berdasarkan firman Tuhan. Hidup kita seperti tema hari ini yang mengatakan firman-Nya menjadi benteng yang kokoh saat dihidupi. Ini mengajar kepada kita bahwa di dalam hidup kita ini kita harus membuat satu pondasi yang kokoh, yaitu pondasi di dalam hidup kita, yaitu Kristus itu sendiri. Artinya Bapak Ibu terkasih, bahwa segala aspek kehidupan kita harus kita dasarkan kepada Kristus. Segala kehidupan kita harus kita dasarkan kepada Kristus. Bagaimana kita menghadapi sebuah masalah di dalam keluarga, harus kita dasari di dalam Kristus. Bagaimana kita akan mencapai cita-cita, kita harus mendasari di dalam Kristus. Bagaimana kita mencari pekerjaan, itu juga kita harus dasari di dalam Kristus. Bagaimana kita hidup di dalam rumah tangga kita, juga harus kita dasari di dalam Kristus. Anak-anak sekolah juga harus mendasari semua pemikirannya, semua cita-citanya di dalam Kristus. Inilah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita, bahwa hidup kita harus didasari di dalam firman Tuhan, di dalam Kristus, yaitu seperti orang yang membangun di atas batu.
Tetapi orang yang membangun di atas pasir adalah orang-orang yang mendasari hidupnya di luar Kristus, di luar firman Tuhan. Apa? Banyak orang mendasari hidupnya di luar Kristus. Bisa orang mendasari hidupnya dengan logika. Semua pertimbangan-pertimbangan didasarkan atas logika, atas kepintarannya. Juga orang bisa membangun hidupnya berdasarkan uang atau materi, sehingga segalanya diukur dengan adanya uang. Segalanya diukur dengan adanya materi. Kebahagiaan juga bisa diukur dari materi. Banyak orang juga membangun hidupnya berdasarkan jabatan, kekuasaan, dan banyak hal yang lain. Dan itulah yang digambarkan oleh Tuhan Yesus, adalah orang yang membangun rumah di atas pasir. Kita tinggal memilih, Bapak Ibu yang terkasih. Tuhan Yesus mengatakan bahwa orang yang bijaksana adalah orang yang membangun rumah di atas batu. Tetapi orang bodoh membangun rumah di atas pasir. Oleh karena itu, sebagai murid Yesus Kristus yang beriman kepada Kristus, maka kita harus mendasari segala kehidupan kita dengan dasar Yesus itu sendiri. Dan Yesus mengatakan begini, Bapak Ibu terkasih, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Mendengarkan firman Tuhan ini, mendengarkan perkataan Yesus ini, dan melakukannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yakobus berkata bahwa iman tanpa perbuatan adalah kebohongan. Dan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita beriman kepada Dia, harus ditunjukkan dengan perbuatan, yaitu melakukan firman Tuhan, melakukan perkataannya. Ada satu istilah yang mengatakan gajah di belangkuni, atau artinya bisa berkhotbah tapi tidak bisa melakoni, bahasa Jawa. Atau bahasa Batak, holan hatak. Atau istilah yang lain mengatakan NATO, no action, talk only. Atau omong doang. Saya takut jika saya seperti ini. Artinya hanya omdo. Setiap orang Kristen tidak bisa hanya omdo, tidak bisa hanya NATO, no action talk only, hanya kata-kata. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Artinya bukan NATO, artinya bukan omdo. Oleh karena itu, Bapak Ibu terkasih, di dalam Matius 13, Tuhan Yesus sudah memberikan juga perumpamaan seorang penabur. Bagaimana orang melakukan firman Tuhan, itulah yang berbahagia. Seorang penabur menaburkan benih, dan ada benih yang jatuh di jalan. Lalu datang burung
memakan benih itu, tentu benih itu tidak sempat tumbuh. Dia akan langsung dimakan burung. Seperti itu orang yang mendengarkan firman Tuhan, tetapi tidak mengerti. Sehingga firman Tuhan itu hilang demikian saja, begitu saja diambil oleh si iblis. Ada orang yang menabur di atas tanah yang berbatu. Benih itu tumbuh, tapi sebentar, tidak bisa bertahan karena tanahnya sedikit. Sehingga hanya sebentar, lalu dia layu. Seperti itu orang yang mendengarkan firman Tuhan, tetapi tidak menaruh di dalam hati. Mengerti, tetapi tidak melakukannya. Maka dia segala kesulitan-kesulitan, segala tantangan-tantangan hidupnya akan membuat firman itu tidak berguna. Karena tekanan itu lebih berpengaruh daripada firman Tuhan dalam hidupnya. Orang yang menabur di semak-semak berduri, benih itu akan tumbuh bersamaan dengan semak-semak. Lalu lama-lama benih itu akan terhimpit oleh semak itu, dan akhirnya tidak berbuah. Demikian juga orang yang mendengarkan firman Tuhan, mengerti, tetapi banyak hal yang lebih utama di dalam dirinya. Dia bertumbuh bersama dengan keyakinan-keyakinan yang lain, sehingga dia tidak dapat menghidupi firman Tuhan itu dalam hidupnya. Karena masih ada yang lain. Logika-logikanya masih lebih utama dipertimbangkannya daripada firman Tuhan. Iman kepada Kristus itu mungkin dia buat hanya alternatif dalam hidupnya. Karena firman Tuhan tidak berbuah. Dan orang yang menabur di tanah yang subur, maka benihnya akan tumbuh dengan baik, dan pada saatnya akan berbuah banyak, menghasilkan banyak. Seperti itu orang yang mendengarkan firman Tuhan, menaruh di dalam hati dengan iman, dan di dalam ketaatan melakukan firman Tuhan itu dalam hidupnya. Seperti apa yang Tuhan Yesus katakan hari ini. Orang yang mendengar firman-Nya dan melakukan perkataannya, ia adalah orang yang bijaksana. Itu yang diinginkan oleh Tuhan Yesus daripada semua murid-muridnya dan kita semua, agar kita menjadi pendengar firman Tuhan, tetapi juga menjadi pelaku firman di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh sebab itu, Bapak yang terkasih, mari kita di dalam kehidupan kita buat Yesus sebagai yang dasar di dalam kehidupan kita. Dasar dalam setiap pertimbangan-pertimbangan kita. Dasar dalam setiap tindakan-tindakan kita. Dasar dalam setiap keputusan-keputusan kita. Tuhan Yesus di dalam firman-Nya kita buat menjadi dasar di dalam kita menghadapi tantangan-tantangan. Di dalam kita menghadapi pergumulan-pergumulan hidup kita. Di dalam kita juga menghadapi semua cita-cita kita. Kita buat Yesus menjadi dasar di dalam kehidupan kita. Itulah yang dimaksud bagaimana kita supaya firman Tuhan kita hidupi di dalam kehidupan kita. Sehingga kita menjadi orang yang berbahagia atau orang yang bijaksana, seperti orang yang membangun rumah di atas batu. Bukan seperti orang yang membangun rumah di atas pasir. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan ini, mari kita menjadi pelaku firman.
firman Tuhan yang kita dengar, firman Tuhan yang kita pelajari, firman Tuhan yang terus-menerus mewarnai hidup kita, mari kita lakukan sepanjang kehidupan kita. Sehingga kita sungguh-sungguh menjadi murid Yesus yang sungguh-sungguh layak di hadapannya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari biarlah firman Tuhan ini sungguh menjadi kekuatan kita di dalam kita juga menghadapi tantangan-tantangan yang masih berlangsung, yaitu virus corona yang terus melanda, bahkan masih terus meningkat, ancamannya masih meningkat. Mari kita dasari perjuangan kita dasari iman kita di dalam ketaatan kepada firman Tuhan, di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, biarlah firman Tuhan ini sungguh-sungguh memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Maha besar Engkau Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami sudah dengar, yang mengajar kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Mampukan kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus, agar kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, sehingga firman-Mu itu bisa berbuah banyak di dalam kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan untuk terus mendasari semua pertimbangan kami, semua perjuangan kami hanya di dalam ketaatan kepada Kristus Yesus Tuhan kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus, berkatilah setiap jemaat di rumah mereka masing-masing. Yang sakit kami mohon Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Ekonomi jemaat-Mu juga Tuhan kiranya memberkati dan memberikan yang terbaik buat mereka. Anak-anak SD yang mau ke SMP, anak SMP yang mau melanjutkan ke SMA, yang anak SMA, SMK yang mau melanjutkan ke perguruan tinggi, kami mohon Tuhan buka jalan, sehingga mereka sungguh-sungguh berhasil di dalam pendidikan mereka, dan itulah cara Tuhan untuk memelihara mereka dan memberikan masa depan yang indah buat anak-anak kami. Berkati setiap orang tua, agar mereka juga dapat mendukung setiap anak-anak mereka dalam perjuangan mereka. Berkati pemerintah kami Tuhan untuk menyelesaikan menghadapi COVID-19 ini, sehingga pada saatnya kami akan bebas dari virus corona ini, dan kami akan terus melakukan kegiatan kami dengan baik dan seperti biasa, normal berjuang. Dan kami juga rindu bersama-sama jemaat yang lain, kami dapat bersekutu bersama di dalam persekutuan kami bersama-sama di dalam gereja-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat terkasih, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.